Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Noise Channel. Kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang sangat menarik dengan seorang agnostik Kristiani yang sedang mencari hidayah dalam Islam. Semoga video yang saya tampilkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Oke Wan, sudah siap nih? Apa yang mau ditanyakan? Silakan Wan. Selamat malam Mas, ini ada fenomena menarik ya akhir-akhir ini. Ketika di benua biru, di benua Eropa terjadi peningkatan agnostik, ateis, dan peningkatan Muslim ya. Dan terjadi penurunan pada kekristenan. Ya, yang saya kasih artikelnya itu di mana gereja Katolik dan Protestan di salah satu negara aja, Jerman, kehilangan 430.000 anggota. Ya, itu per tahun 2019 ya. Per tahun loh Mas itu. Ya, itu jumlah yang signifikan gitu. Kenapa bisa terjadi begitu menurut Mas itu? Sebetulnya itu fenomena lama kan, bukan hanya sekali ini, bukan baru-baru ini, tapi sudah lama sekali. Kamu mungkin pernah ingat di abad pertengahan itu ada pertentangan kelas yang cukup tajam antara kaum borjuis, kaum kapitalis, ya, kaum pemodal dengan kaum proletar atau kaum buruh. Nah di saat itu memang ada penindasan, ada semacam kayak pengelabuannya. Jadi orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kelas buruh, kelas pekerja itu mereka dihisap tenaganya, pikirannya, ya waktunya, sekedar untuk memperkaya kaum kapitalis. Dan kaum kapitalis itu bekerja sama dengan kaum klerus, agamawan, di mana mereka berusaha meninabobokkan orang-orang itu dengan beragam iming-iming sorga, iming-iming akan kehidupan kekal gitu ya. Nah, sementara hidup mereka sendiri, orang-orang itu tetap dibiarkan miskin. Sehingga ketika terjadi yang oleh Pak Karno disebut dengan exploitation de long parlong, jadi yang kaya menindas yang miskin, ya, penindasan manusia atas nama manusia gitu ya. Nah itu kemudian membuat yang kaya semakin kaya, tak ulangi lagi. Nah, tetapi pada akhirnya lama-kelamaan orang-orang ini sadar bahwasanya selama ini mereka sudah ditipu, mereka sudah dibuai, dibius dengan agama. Sementara faktanya mereka sendiri kehidupannya bukan menciptakan sorga di bumi, tetapi justru sorga itu, kehidupan yang baik itu diangan-angankan, dicita-citakan. Ini yang kemudian dikritik oleh Marx yang lewat komunisme, sosialisme komunismenya. Seperti itu kejadiannya. Dan memang sejak saat itu, ya kan ketika orang-orang itu sadar kan, kemudian ada yang disebut dengan abad pencerahan atau Aufklärung bahasa Jermannya, Renaissance. Ini orang sudah mulai meninggalkan agama dan beralih kepada rasio atau logika, bukan meletakkan otoritas pewahyuan sebagai yang paling tinggi, tetapi akal, pikiran. Dari situlah kemudian lahir revolusi sains. Nah, revolusi sains melahirkan kemudian ini ateisme gitu pada akhirnya. Seperti itu kan. Jadi karena kecelakaan sejarah aja, karena orang-orang itu merasa sakit hati, ya merasa ditipu gitu, kemudian mereka lari kepada ateisme. Tapi ateisme itu sebetulnya juga tidak bertahan lama. Artinya tidak bertahan lama menjadi sebuah ideologi yang benar-benar dianut oleh sebagian, tidak. Kebanyakan juga mereka itu juga spiritualis ternyata, orang-orang Eropa itu. Coba kamu lihat, mereka belajar tentang yoga, mereka belajar tentang kearifan timur gitu ya. Pergi ke India sana, banyak orang-orang bule yang mempraktekkan ajaran-ajaran mistis Hindu. Juga demikian kalau mau pergi ke Bali juga seperti itu.
Ini ternyata ateisme juga tidak bisa memberikan kesegaran batin, itu faktanya seperti itu. Tapi mereka tidak lari ke Kristen, tidak juga lari ke Islam. Kalaupun misalkan ada ke Islam juga jumlahnya juga tidak signifikan dibanding yang lari ke ateis atau yang ke agnostik gitu kan. Iya, saya paham itu sejak dulu memang ya perkembangan agnostik dan ateisme di Eropa. Tetapi ya tahun-tahun ini ya, tahun-tahun sekarang ini jumlahnya itu sangat signifikan loh Mas, sampai ratusan ribu loh per tahun ya. Datanya sudah saya kasih. Apakah karena mungkin orang-orang Eropa itu sudah berpikir dengan nalar ya, mohon maaf, mungkin menurut mereka bahwa konsep ketuhanan Kristen itu salah satunya tidak sesuai nalar ya. Yang kedua ya seperti yang Mas sebutkan tadi ya, karena penindasan seperti itu, begitu loh Mas. Soalnya data itu yang saya kasihkan ke Mas itu luar biasa signifikan jumlahnya ya. Berarti kekristenan di benua biru itu apakah sudah di ujung nadir gitu? Apakah karena akal dan pikiran orang Eropa itu sudah terbuka gitu loh, untuk menerima konsep-konsep ketuhanan yang mungkin menurut mereka itu tidak sesuai nalar ya, atau ada sebab lainnya Mas? Menurut analisa Mas sendiri kenapa itu bisa terjadi gitu loh Mas? Untuk menjawab apakah konsep ketuhanan Kristen tidak masuk akal sehingga ditinggalkan, itu tidak bisa ditamputin jawabnya Pak. Karena ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi keputusan orang-orang itu untuk meninggalkan gereja, meninggalkan agama. Ada banyak sekali. Salah satunya karena antara ateisme dengan hidup makmur, sejahtera itu kayaknya berbanding lurus. Artinya ketika semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, ya, jadi yang primer sekunder sudah terpenuhi semua, mereka bisa hidup nyaman begitu. Lalu untuk apa lagi beragama? Itu kira-kira seperti itu kan. Jadi tidak berarti hanya karena mereka sudah meninggalkan Kristen, lantas itu berarti Islam yang benar. Tidak juga. Karena kalau kamu baca Richard Dawkins itu juga seorang yang sangat anti kepada semua agama, tidak hanya Kristen. Tetapi karena memang sebelumnya di Eropa itu mayoritas Kristen, maka yang ditolak itu adalah Kristen. Tetapi toh ini pun juga tidak lantas membuat mereka juga masuk Islam juga, gitu loh. Makanya di negara-negara Skandinavia yang makmur segala macam itu, sejak dulu itu memang ateisme tumbuh subur gitu. Tapi sekali lagi ini bukan bukan ideologi yang misioner. Ateis itu bukan ideologi yang misioner. Jadi mereka selalu mengatakan itu agama itu kok punya Tuhan seperti ketua partai, hobinya cari pengikutnya. Tidak, mereka tidak seperti itu pemikirannya. Sehingga memang ini yang perlu kita sadari. Soal jumlah yang ratusan ribu per tahun, ya mesti aja, karena memang jumlah manusia kan semakin banyak. Otomatis walaupun istilahnya persentase sama, tapi karena jumlahnya itu semakin besar, populasi, maka akibatnya ya kalau dihitung ya juga banyak gitu. Tetapi itu tadi Wan, saya tidak tahu ya apakah ada hubungan sebab akibat antara penderitaan dengan tumbuh suburnya keyakinan pada agama. Kalau kamu pergi ke negara-negara kayak di Afrika misalkan ya, di Nigeria, itu kan orang-orang Kristen kan sangat militan di sana kalau kamu melihat, terutama dari kalangan karismatik. Demikian juga misalkan kamu pergi ke China, itu di tengah penindasan, sekalipun Cina secara ekonomi mereka kapitalis ya, tapi ideologinya kan komunis. Di Cina itu perkembangan kekristenan cukup signifikan itu. Bahkan yang sesat pun juga tumbuh subur di Cina, tidak hanya yang lurus dan benar gitu. Cuman memang karena tidak dicantumkan di KTP, jumlahnya memang tidak bisa diketahui secara pasti. Tapi banyak lembaga internasional yang memperkirakan jumlahnya itu mungkin cukup besar kan, antara 60 sampai 80 juta komunitas Kristen di Cina. Jadi itu perlu
penelitian lebih lanjut. Tidak serta-merta kita bisa memvonis, oh ini karena faktor konsep ketuhanannya tidak logis. Tidak begitu. Kalau menurut aku begitu. Jadi karena ini sakit hati aja. Dan asal kamu tahu ya, revolusi sains itu yang diawali dengan Kopernikan ya, revolusi Kopernikan, kemudian juga dengan Darwinian, di mana teori evolusi itu menyangkal bahwa asal muasal kita ini asalnya dari ciptaan ya kan, kreasionis, diciptakan oleh Tuhan. Itu juga ikut menyumbang atau memberi andil kepada penolakan terhadap agama. Dan karena itu kan diajarkan di sekolah-sekolah itu teori evolusi. Nah ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Itu kan dari aku. Yang menarik di sini adalah ketika membahas Eropa, di mana di benua biru itulah ya tingkat peradabannya itu tinggi. Ya, kenapa saya bilang menarik? Ketika peradaban manusia di Eropa semakin tinggi, kok kekristenan di sana sampai di ujung nadir begitu loh. Ya menurut saya salah satu faktornya ya, menurut artikel yang saya baca, itu justru dari konsep ketuhanannya ya yang mungkin tidak sesuai nalar ya kan. Lalu ada yang menarik juga, Islam itu tumbuh secara organik di sana ya, yang dibawa oleh imigran dari Timur Tengah. Mungkin ya masyarakat Eropa melihat imigran itu dari akhlaknya pun bagus ya, lalu dia belajar konsep ketuhanan Islam yang sesuai rasional ya. Maka jangan lupa loh Mas, di Eropa itu Islam itu tumbuh pesat. Ya, di Eropa yang justru peradabannya semakin tinggi, Islam itu tumbuh pesat. Ya, ada artikel yang saya baca juga, ya ternyata antara lelaki dan perempuan lebih banyak perempuan Eropa, asli Eropa yang memeluk Islam karena salah satu faktornya apa? Faktor hijab. Menurut Mas, apakah ketika Islam berkembang di Eropa itu ada faktor dari imigran Timur Tengah enggak? Ya, apakah faktor imigran itu ya yang tumbuh secara organik ke Eropa itu memiliki andil besar ya dalam pertumbuhan Islam di Eropa? Ya, fakta loh Mas. Masjid itu tumbuh sangat pesat di Eropa, sementara gereja banyak kosong, sebagian gereja malah ada yang dijual ya. Bila perlu saya kasih artikel ke Mas itu, karena yang saya sampaikan itu fakta, ada data-datanya. Saya menggunakan DW, ya itu kan bukan media Islam itu. Ya, menurut survei populasi Muslim di Eropa itu akan meningkat, gitu loh Mas. Jadi memang bukan sebatas asumsi berdasarkan data-data valid, begitu Mas. Ya, suka tidak suka ya di Eropa sekarang ini telah terjadi islamisasi yang secara alamiah ya, yang dimulai dari imigran dari Timur Tengah yang datang ke Eropa ya, kemudian berbaur dengan masyarakat sana kan, maka terjadi peningkatan mualaf di samping peningkatan ateis dan agnostik di Eropa. Dan justru kekristenan itu di ujung nadir di Eropa. Ini datanya saya kasih, bukan dari media Islam. DW itu bukan media Islam Mas, itu kan ada surveinya ya, berbasiskan data. Iya, persoalannya begini, di Eropa itu orang tidak menjadikan agama itu sebagai identitas diri ya. Jadi kebanggaan kelompok, kebanggaan identitas itu tidak ditentukan oleh faktor agama, tetapi karena faktor mungkin kecerdasan, oleh karena faktor ilmu pengetahuan, oleh karena faktor teknologi ya, bahkan juga mungkin kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran. Jadi agama itu tidak menjadi sesuatu yang artinya melekat ya, menjadi sebuah budaya gitu, tidak. Karena budaya orang Eropa itu bukan budaya ketuhanan, tapi budaya filsafat. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Sehingga orang Eropa sangat terbuka. Mereka tidak peduli, misalkan kamu dari Kristen kemudian masuk Islam gitu ya, tidak masalah. Atau misalkan kamu menjelek-jelekan agama Kristen muncul di televisi, itu tidak ada undang-undang penodaan agama di sana, nggak ada. Bebas mau menjelek-jelekan, terserah, silakan.
Gitu. Tetapi hal yang sama ternyata tidak terjadi di Timur Tengah. Jadi di Eropa itu perkembangan ateis ya semakin meningkat, perkembangan agnostik semakin meningkat, dan perkembangan Muslim pun semakin meningkat. Nah, justru di Eropa itu kekristenan yang mengalami kemunduran yang sangat tajam. Ya, menurut saya salah satu faktornya apa? Ya, salah satu faktornya mungkin masyarakat Eropa itu sudah sadar, ya sudah sadar, mungkin salah satunya dari faktor ketuhanannya. Ya, ini kan menurut perkiraan saya, ya mungkin melihat faktor konsep ketuhanannya yang mungkin tidak sesuai dengan rasio mereka, lalu mereka masuk ke ateis dan agnostik, ya. Lalu ada yang sebagian ke Islam. Ya, yang kedua mungkin ya perkembangan mualaf di Eropa itu ya karena imigran dari Timur Tengah itu ya yang mendakwahkan Islam itu ya dengan akhlak mereka. Saya baca salah satu artikel ya melihat orang-orang Islam di Eropa itu lain, ya sangat kuat, sangat kekeluargaan, sangat disiplin itu. Begitulah ya Islam di Eropa. Ya, meskipun justru ketika Islam itu minoritas, keislamannya itu makin muncul, ajaran Islam yang betul-betul Islam itu muncul gitu. Jadi Islam itu tampak ketika dirinya menjadi minoritas. Ya, begitu menurut pandangan saya ya. Silakan dibantah oleh Mas ya. Ketika kekristenan itu mengalami kemunduran di Eropa, ya saya baca dari majalah Time ya, majalah yang sangat betul-betul menurut saya valid itu data-datanya. Justru Islam itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terutama di 3 negara, Prancis, Jerman, dan Inggris. Pertumbuhan Islam itu begitu cepat. Nah, ini data-data yang tidak bisa dinafikan ya, bahwa sekarang ini di Eropa ini telah terjadi Islamisasi, Mas. Iya, persoalannya Wan, kita tidak bisa menjadikan banyak sedikitnya populasi atau orang yang memeluk sebuah ajaran itu sebagai indikator bahwa agama itu pasti yang paling benar atau ajaran itu paling benar. Itu kan kalau dalam filsafat namanya argumentum et populum. Jadi kita tidak seperti itu karena faktor yang paling banyak berarti itu yang paling benar, tidak juga. Gitu, karena bahkan di dunia ini tidak ada satupun ideologi maupun agama ataupun paham yang mayoritas. Itu. Katakan sekarang penduduk dunia mungkin ada 8 miliar ya. Islam mungkin 2 miliar katakan. Kan masih ada 6 miliar orang yang tidak percaya Islam. Kristen pun juga sekitar itulah angkanya, 2 miliar juga lah. Ada 6 miliar orang yang tidak percaya Kristen. Ateis mungkin ya mungkin 1 miliar, 1,5 miliar kali ya, nggak tahu juga. Itu juga bukan mayoritas. Hindu, Buddha juga sama. Apalagi Yahudi yang jauh lebih kecil ya. Jadi benar tidaknya sebuah ajaran tidak ditentukan oleh faktor populasi. Tetapi bagaimana ajaran itu bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Itu aja. Rasional nggak ajaran itu. Kalau aku seperti itu kan, jadi diuji, ada pengujinya. Kalau agama mungkin salah satunya sejarah, atau juga bisa jadi faktor-faktor lain ya. Nah, itu yang jelas bukan karena faktor banyak sedikitnya pemeluk. Itu kan. Betul Mas, ya saya setuju. Besar tidaknya suatu agama tidak menjamin agama itu benar. Tetapi yang menjadi patokan saya, kenapa saya menganut Islam? Karena konsep Islam itu jelas. Tujuan saya diciptakan itu apa, ya. Fungsi saya diciptakan itu apa. Saya kasih contoh, apa fungsi manusia diciptakan? Ya menurut Al-Quran ya, Al-Baqarah
ayat 30, 31, 32, 33, 34. Fungsi manusia diciptakan itu fungsinya sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini. Ya, dan tujuan hidup saya apa di dunia ini? Ya, tujuan hidup saya itu untuk beribadah supaya mendapatkan Allah. Begitu loh Mas. Jadi jelas saya sudah tahu fungsi saya diciptakan untuk apa, lalu tujuan hidup saya itu apa. Ya, saya menemukan semuanya itu di dalam Islam. Jadi gitu loh, saya sudah tahu fungsi saya diciptakan untuk apa. Ya, fungsi saya diciptakan ya untuk mengelola bumi ini, karena manusia ini fungsinya adalah sebagai khalifah pemimpin di bumi untuk mengelola bumi ini. Ya, dan tujuan hidup saya apa? Ya, tujuan hidup saya itu beribadah supaya mendapatkan ridho Allah. Jadi jelas Mas, saya punya tujuan, punya visi dan misi dalam hidup yang saya temukan dalam Islam. Kalau aku kembalikan kepada tautan-tautan berita yang kamu share tadi, Wan, mengenai orang Eropa yang katanya berbondong-bondong menuju Islam, memeluk Islam, itu orang Eropa itu kan pada dasarnya kan rasionalis. Jadi mereka menempatkan rasio itu sebagai otoritas tertinggi, bukan pewahyuan. Jadi mengenai konsep Tuhan seperti apa, mereka tidak peduli. Bagi mereka, sekalipun Tuhan itu jumlahnya lebih dari 1, 3, 4 gitu ya, tidak masalah. Yang penting bisa dibuktikan gitu. Artinya paling tidak bisa dirasionalkan. Ketimbang ngakunya Tuhan satu tapi hanya sekedar mitos, sekedar angan-angan, itu bagi mereka begitu. Jadi mereka lebih melihat pada dampak dari keyakinan itu pada kehidupan mereka. Bukan sekedar tetap tinggal dalam konsep, dalam angan-angan, tidak begitu kan. Itu kalau aku kaitkan ke yang pertama ya. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kamu bilang bahwa maksud dan tujuan hidup manusia dalam Islam sudah jelas ditetapkan, yakni menjadi khalifah di bumi dan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, tetapi kalau kita kembali pada konsep khalifah, aku bantah kamu dengan ini aja. Kalau kamu pernah baca bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya The Sapiens itu justru dia menyangkal atau memberikan bantahan argumentatif ya. Ketika di zaman dulu, kira-kira 70.000 sampai 100.000 tahun lalu, kita manusia ini kan Homo sapiens kan tidak sendirian. Kita punya saudara-saudara lain, misalkan Homo neanderthal, Homo habilis, Homo denisova misalkan. Banyak sekali. Dan mereka lain spesies dengan kita. Hanya genusnya sama, Homo gitu ya, manusia. Dan ternyata sekalipun kita ini kalah ya dalam hal fisik ya, Homo sapiens dengan orang-orang primitif zaman purba itu, tetapi pada akhirnya kita berhasil memuncaki rantai makanan. Bahkan hewan-hewan buas pun kalah dibanding kita, punah semua kecuali Homo sapiens. Kenapa? Karena konsep khalifah tadi. Mereka ingin menguasai bumi, ingin menguasai setiap sumber daya, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka gitu kan. Jadi homosentris gitu. Sehingga kemudian mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Itu loh Han. Itu kalau aku secara naturalis pandanganku seperti itu. Jadi kata Yuval Noah Harari, kira-kira 70.000 tahun lalu, manusia itu Homo sapiens itu mengalami yang disebut dengan revolusi kognitif. Ya, kesadaran manusia itu melebihi hewan, melebihi spesies yang lain, sehingga kemudian lewat revolusi kognitif ini manusia sanggup membuat imajinasi, sanggup membuat cerita, melahirkan bahasa dan sebagainya. Dan itu yang membuat mereka kemudian bisa mendeskripsikan secara jelas tantangan-tantangan apa yang ada di depan dan bagaimana cara mengatasinya. Beda dengan hewan, beda dengan jenis-jenis manusia yang lain. Itu kan kalau khalifah akhirnya seperti itu. Gitu loh. Ya,
ini secara naturalis pandangannya seperti itu kan. Kemudian untuk yang tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah itu kalau dilihat dari konsep Kristen seperti yang pernah aku cerita, itu berarti ada kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembah oleh umatnya. Jadi itu sebetulnya dilihat dari perspektif Allah itu sebuah atau suatu sifat yang tidak sempurna sebetulnya, karena itu menandakan ada ketergantungan Allah sebagai sang pencipta kepada makhluk ciptaannya. Itu menurut aku sih secara konseptual cacat itu kan, pandangan seperti itu. Yang pertama, ya, manusia itu diciptakan untuk mengelola bumi ini. Ya, Allah lebihkan manusia dari segala makhluk ciptaannya dengan diberikan akal dan pikiran, ya, supaya apa? Supaya bisa manusia ini bisa mengelola bumi ini. Ya, lalu kenapa terjadi kerusakan? Ya, karena yang berbuat kerusakan itu tidak sadar fungsi manusia itu diciptakan apa. Ya, yang berbuat kerusakan itu loh tidak sadar, ya, fungsi manusia itu diciptakan sebetulnya buat apa. Kalau sadar, ya, kalau manusia itu sadar bahwa dia fungsi diciptakan sebagai khalifah, ya, untuk mengelola bumi ini, pasti dia akan mengelola bumi ini dengan baik, tidak berbuat kerusakan. Yang jadi masalahnya itu kesadaran manusianya itu loh. Kesadaran manusia untuk memahami ayat-ayat Tuhan, untuk memahami firman-firman Tuhan, begitu loh. Kalau ada kesadaran manusia, ya, tentang fungsi dia diciptakan, mungkin manusia itu tidak berbuat kerusakan, mungkin manusia ini akan menjaga bumi ini, ya, dengan cara mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi kan dalam Al-Quran jelas kebanyakan manusia itu berbuat kerusakan, begitu loh. Lalu yang kedua, ya, masalah ibadah. Ya. Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah? Ya, pertama, karena apa? Tuhan itu menguji kita hidup di dunia ini. Ya. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita itu apa? Ya, tujuan saya selaku umat Islam itu untuk beribadah. Supaya saya lulus ujian dari Tuhan. Supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, dengan saya bekerja keras, dengan cara beribadah, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka saya di akhirat akan bertemu dengan Tuhan. Begitu loh, Mas. Nah, surat Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kelak kamu akan menemuinya. Jadi, tujuan saya hidup di dunia ini bekerja keras, ya, untuk supaya di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti itu suatu kenikmatan yang hakiki. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan di akhirat nanti? Ya, caranya dengan bekerja keras. Dengan cara beribadah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi tujuan hidup saya itu jelas, Mas. Ya, tujuan hidup saya itu bertemu dengan pencipta saya di akhirat. Bertemu dengan pencipta saya di akhirat itu adalah kenikmatan yang hakiki. Pertanyaanku begini, Wan. Kalau ini yang pertama ya, kalau Allah itu maha tahu, untuk apa dia menguji? Tadi kamu bilang tujuan hidup manusia itu kan untuk bertemu Tuhan. Tapi di situ kan ada ujian, Allah menguji kita. Nah, kalau memang Allah maha tahu, untuk apa lagi manusia diuji gitu? Kan dia sudah tahu hasilnya. Itu pertanyaanku. Ya kan? Terus yang kedua, tidakkah motif untuk supaya bertemu Tuhan, intinya masuk surga itu, sebetulnya juga mengandung unsur egoisme. Jadi kita beribadah, kita berbakti kepada Allah itu semata-mata supaya kita masuk surga. Bagi aku ini sangat egoistik. Dan sesuatu yang ada unsur ego di situ sebetulnya nilainya kurang.
Aku lebih condong kepada altruis. Kalau ini aku bandingkan, tidak usah dengan iman Kristen, sudah dengan humanisme aja. Ada namanya altruisme, itu kan berbuat baik tanpa motif apapun. Sekedar berbuat baik supaya orang lain tuh bahagia. Jadi di sini ada faktor kasih, ada faktor mencintai. Yang seperti ini tidak butuh agama, karena jangankan mereka ingin keuntungan material ya, berpikir bahwa nanti akan masuk surga aja enggak. Yang penting saya berbuat baik karena perbuatan baik itu mulia. Seorang altruis begitu. Jadi dalam hidup ini sebetulnya ada dua jenis spiritualitas. Yang pertama spiritualitas agama, di mana agama ini kan ada iming-iming surga di situ. Sehingga setiap perbuatan baik itu sebetulnya punya motif untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa kamu berbuat baik, memberi makan anak yatim supaya masuk surga? Kenapa kamu berbakti pada orang tua supaya saya terhindar dari neraka? Buat aku itu tidak baik gitu. Gitu loh. Karena apa? Ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Gitu loh, Pak. Nilainya kecil, nilainya rendah itu. Bagus altruisme. Aku tidak ngomong kekristenan loh ya. Bagus altruisme, karena altruisme itu tidak punya motif apapun selain ingin melihat orang lain bahagia. Gituan. Itu bantahanku seperti itu. Jadi begini loh Mas, surah Atin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia dianugerahkan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, keadaannya fitrah, sebaik-baiknya akal dan pikiran, ya, karena manusia dilebihkan dari semua makhluk ciptaannya, ya, manusia itu dilebihkan loh Mas, dari makhluk-makhluk lain. Nah, lalu baca surah Atin ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, kenapa itu terjadi? Allah sudah menganugerahkan kita bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi kita tidak beriman kepada Allah. Kita tidak menjalankan segala perintah Allah. Ya. Karena kita berbuat demikian, maka Allah itu tempatkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Lalu baca surah Atin ayat ke-6. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Ya, jadi sebetulnya betul tujuan hidup manusia itu untuk diuji. Jadi kita ini sudah dianugerahkan Allah dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya. Lalu kalau kita berbuat kejahatan dan tidak beriman, ya Allah nanti di akhirat ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, karena manusia itu diberi kebebasan berpikir, free will, kebebasan berkehendak. Jadi kita mau ditempatkan nanti ke tempat yang serendah-rendahnya atau ke tempat yang sebaik-baiknya, bagaimana kita? Sekali lagi karena manusia itu dikasih kebebasan berkehendak, free will. Lalu Mas, pahami surat Al-Insyikok ayat ke-6. Wahai manusia, untuk jawaban kedua Anda, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya, karena saya mencintai Tuhan saya sangat mencintai pencipta saya akan bekerja keras supaya nanti saya bertemu dengan Tuhan. Itu saja tujuan hidup saya sebagai orang Islam, Mas. Supaya bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah di akhirat nanti itu kenikmatan yang hakiki. Ya, bertemu dengan pencipta kita di akhirat nanti itu tidak bisa digambarkan lagi. Itulah kenikmatan yang hakiki. Makanya saya punya tujuan hidup gitu loh Mas. Itulah tujuan hidup saya. Ya, surat Al-Insyikok ayat 6 sekali lagi. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya, tujuan hidup saya ada jelas gitu loh, bukan masalah berbuat baik atau tidak. Ya, tujuan hidup saya itu bekerja keras untuk bisa bertemu dengan pencipta saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti di akhirat saya bisa bertemu dengan pencipta saya. Itu Mas. Begini Wan, kalau kita melihat ke belakang ya, kita setback.
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu kan karena Allah itu memberikan aturan. Kamu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dalam Islam mungkin buah kulti namanya. Nah, tapi atas atau oleh karena bujukan iblis, maka Adam dan Hawa kemudian memakan buah itu. Ya. Jadi karena ada aturan, ada hukum, ya, maka Adam serta Hawa melanggar hukum. Allah tidak pernah berpikir misalkan ketika manusia jumlahnya semakin banyak. Sekarang aja penduduk bumi sekitar 8 miliar. Kita tidak bisa bayangkan 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi. Katakan belum kiamat di saat itu. Penduduk bumi mungkin sudah ratusan miliar. Sekarang saja kita lihat di Bangladesh itu, kan negara terpadat di dunia salah satunya Bangladesh ya. Lahannya sempit, luas negaranya cuma segitu aja, penduduknya padat. Sehingga angka kemiskinan, angka kejahatan itu tinggi, pelacuran juga tinggi di sana. Karena apa? Ya karena orang banyak jumlahnya, sementara sumber dayanya sempit. Maka setiap orang itu kan punya kebebasan masing-masing. Nah, ketika kita hidup bersama dengan segelintir orang, aturan diperlukan supaya tidak terjadi saling sikut-sikutan. Karena setiap orang masing-masing punya kedaulatan, punya kehendak bebas. Apalagi dalam jumlah yang besar. Nah, Allah kan tidak pernah berpikir gitu loh. Kenapa kok untuk menyelamatkan manusia dia harus memberikan seperangkat hukum, aturan yang harus ditaati, ya. Dan manusia jatuh bangun untuk mentaati aturan-aturan itu. Apalagi ketika jumlah manusia semakin banyak, maka berebut sumber daya demi kepentingan ego masing-masing itu akan semakin tinggi. Kejahatan pasti akan semakin tinggi. Beda dengan negara yang luas tanahnya, ya wilayahnya luas, penduduknya sedikit, itu pasti kejahatan juga sedikit. Gitu. Jadi untuk apa orang masuk surga dengan cara diberi aturan, diberi hukum? Ya, jadi manusia berdaya upaya untuk menemui Tuhan. Bagi aku itu justru secara konseptual salah. Mestinya Tuhan yang menemui manusia itu. Itu kan. Makanya dalam Kristen itu Allah mengutus firman-Nya datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Membawa manusia ke tempat bukan lagi di bumi, tapi kelak di surga. Itu karena di bumi ini tidak akan ada tatanan apapun, bahkan hukum Allah pun, hukum agama pun tidak bisa membuat orang itu selamat masuk surga. Itu kan konsepnya seperti itu kalau dari aku kan. Ya, justru pemahaman Mas itu salah. Ya, apa fungsinya hukum syariat itu ada? Apa fungsinya Al-Quran itu ada? Supaya manusia tidak punah. Kalau tidak ada hukum, ya manusia itu akan punah, akan saling bunuh-bunuhan. Begitu loh. Itulah fungsi kenapa Al-Quran diturunkan sebagai salah satunya itu hukum. Ya. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak punah. Bagaimana? Gak bisa saya bayangkan gitu loh. Kalau manusia tanpa ada norma-norma, tanpa ada hukum-hukum itu, ya mungkin manusia akan saling membunuh satu sama lainnya. Ya tidak akan seperti sekarang ini. Kalau kita betul-betul mematuhi apa yang ada di dalam Al-Quran, sekali lagi Al-Quran itu berupa bersih sains. Ya, sains dalam Al-Quran itu luar biasa loh Mas, terbukti semua. Berisi hukum-hukum, bersih norma-norma sosial, ya, bersih norma-norma agama, norma-norma kemasyarakatan, hubungan, ya saya persingkat saja, hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, semua diatur. Ya, jadi sekali lagi fungsi Al-Quran itu apa? Hukum. Kalau tidak ada hukum manusia itu punah, Mas. Aku tidak menyalahkan atau tidak menolak adanya hukuman. Tidak seperti itu. Tetapi maksud dan tujuan hukum itu dibuatkan supaya ada ketertiban. Kenapa? Karena manusia itu zoon politikon.
Jadi makhluk yang hidup bermasyarakat, bersosial gitu loh, hidup dalam tatanan sosial, maka perlu ada aturan supaya tercipta ketertiban. Hukum itu fungsinya seperti itu. Tetapi di lain pihak, ya manusia itu kan punya ego. Nah, ego manusia itu ketika dia hidup dalam suatu komunitas yang jumlahnya sedikit, gesekan-gesekan akan semakin sedikit. Tapi ketika populasinya semakin besar dan semakin banyak, maka problem juga akan semakin besar. Gitu. Maka kalau kita belajar yang namanya zeitgeist moral juga berubah. Misalkan, zaman dulu tidak ada aturan misalkan menyiksa binatang itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang kamu nyiksa binatang itu kena pasal. Tidak boleh itu. Zaman dulu misalkan menggugurkan kandungan ya supaya ibunya selamat gitu ya, atau demi apalah gitu, tidak apa-apa. Sekarang tidak gampang-gampang menggugurkan kandungan. Jadi artinya karena problem itu semakin kompleks, maka zeitgeist moral manusia juga berubah. Nah, persoalannya hukum itu ternyata tidak bisa menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Karena di mana hukum ditegakkan, di situ pasti ada pelanggaran. Dan setiap pelanggaran pasti mengandung hukuman. Sama lah seperti gini loh. Kalau kamu main sepak bola misalkan, selama tidak ada aturan main, bebas, mau dipegang pakai tangan, pakai kaki, pakai apa terserah. Tapi karena ada aturan, kamu tidak bisa pegang bola pakai tangan, kecuali kiper. Pakai tangan ya kena kartu merah kamu. Kalau dipegang sengaja ya, atau kartu kuning, pasti begitu. Jadi sama seperti itu, hukum itu maksudnya supaya ada ketertiban. Tapi justru karena manusia itu diatur, maka potensi untuk melanggar itu semakin besar. Maka ya kita tidak bisa mendasarkan kehidupan yang baik. Kalau aku gambarkan ya aku tujukan itu perbuatan baik itu pada akhirnya kan ingin melahirkan kebahagiaan. Tetapi tidak bisa ternyata. Gitu loh. Kalau katanya Alkitab, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena menjalankan hukum agama. Justru oleh hukum agama itu manusia mengenal dosa. Itu kata Alkitab begitu. Maka satu-satunya cara mestinya bukan manusia itu diminta untuk taat pada hukum, tapi dilepaskan dari sanksi yang mengancam. Yakni dengan cara apa? Harus ada yang menjalani sanksi itu. Makanya Yesus Kristus datang untuk menjalankan hukuman yang seharusnya kita jalani karena kita melanggar hukum. Konsepnya begitu yang aku maksudkan, Pan. Bukan aku menolak hukum. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi bunuh-bunuhan, kamu bilang ya, supaya manusia bisa tetap lestari, tetap langgeng, tidak punah. Kalau kita berkaca kembali kepada kehidupan purba, di mana saat itu agama belum ada. Sebelum orang mengenal Islam pun sudah tahu bahwa membunuh itu salah. Gitu. Jadi moralitas itu kata Frans de Waal itu, seorang primatolog itu asalnya bukan dari agama. Ia adalah kesadaran yang memang lahir akibat seleksi alam. Gitu. Ini kalau pandangan evolusionisnya begitu. Justru manusia ini bisa lestari, tidak punah, karena manusia ini tidak rasional. Kalau manusia rasional, sejak dulu kita punah. Maka sebelum ada filsafat, sebelum ada sains, manusia itu kan mengandalkan hidupnya itu kan pada istilahnya itu authority based truth. Orang-orang yang memegang kunci kebenaran, bisa kepala suku, bisa dukun, bisa apa saja. Jadi sifatnya itu hanya keyakinan, karena ada orang-orang yang dianggap ngerti, lebih paham gitu. Jadi mereka tidak mengandalkan rasio sendiri, tapi lebih banyak aspek keyakinan untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan. Gitu loh. Tidak rasional manusia itu. Kalau rasional justru punah.
gitu. Ya, jadi katanya Yuval Noah Harari kan begitu juga. Manusia menciptakan mitos-mitos untuk mempersatukan mereka yang memiliki pandangan berbeda-beda. Maka harus ada mitos bersama untuk mempertahankan kesatuan kelompok. Mitos itu kalau aku bagi ya menjadi 3 besar sebetulnya. Mitos tentang agama, tentang surga, neraka, tentang Tuhan. Mitos tentang negara, politik nih ya. Dan mitos tentang ekonomi atau keuangan. Jadi itu yang mempersatukan manusia di segala zaman begitu. Nah, Islam itu bisa bertahan karena memainkan ketiga faktor itu. Mitos ketiga-tiganya itu dijalankan. Kalau Kristen kan enggak. Itu. Kristen itu justru mengalami kemunduran ketika bekerja sama dengan negara. Ketika Kristen menjadi agama negara zaman Kaisar Konstantin itu justru mengalami kemunduran. Gitu kan? Kita juga orang Kristen perdana itu, orang Kristen zaman purba itu juga tidak mengenal konsep khilafah seperti Islam. Gitu, tidak ada iming-iming menjadi khalifah itu tidak ada. Demikian juga tidak ada motif ekonomi harus naik haji ke Yerusalem, gitu. Tidak ada begitu. Ini kalau aku agak sedikit melebar ya temanya, tapi ya seperti itulah. Monggo kalau mau ditanggapi. Nah, disinilah kita berbeda pemahaman ya Mas ya. Yang pertama, kalau saya betul-betul ya, meskipun gimana pun juga konsep penebusan dosa bagi saya itu tidak masuk nalar saya. Bagi saya pribadi loh. Ya, tidak masuk nalar saya. Dan disinilah perbedaan mungkin ya, karena saya juga mempelajari dulu tuh studi perbandingan agama. Ya, dari konsep aja kan berbeda itu antara Islam dan Kristen itu ya. Kalau Islam itu kan konsepnya Allah itu mengampuni dosa hamba-hambanya ya, asalkan mau bertobat ya. Jadi Allah itu Maha Ghafur Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah itu tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri ya kan untuk menjadi manusia, untuk dihukum, dan itu untuk menebus dosa manusia bagi saya itu di luar nalar saya. Begitu loh. Ya beda dengan konsep Kristen kan. Konsep Kristen kan katanya kan dosa itu ditebus sama Yesus yang disalib ya, Yesus Kristus ya. Bagi saya itu kan Yesus itu keimanan saya pun tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan ya, karena saya mengimani Al-Qur'an begitu saja, Mas. Lalu yang kedua, tetap jawaban saya seperti jawaban yang pertama. Fungsi Al-Qur'an diciptakan supaya manusia tidak punah. Karena Al-Quran itu mengandung hukum-hukum. Begitu Mas. Ya, kalau tidak ada hukum, manusia itu akan punah. Kalau tidak ada hukum, manusia itu tidak akan teratur. Begitu loh Mas ya. Saya kira itu jawaban saya. Oke Wan, nggak apa-apa Wan, aku senang. Justru ya jujur aja, di antara sekian banyak rekan muslim itu, salah satu yang aku latih itu ya kamu. Selain juga yang lain-lain tentunya ya. Tapi kalau yang nggak bermutu itu biasanya aku buang. Nggak apa-apa, kamu misalkan mau bikin janji lagi kapan gitu, nanti aku akan luangkan waktu untuk kita bisa ngobrol panjang. Ini pun bagi aku belum selesai sebetulnya. Ya nanti bisa kita sambung pada diskusi kita selanjutnya ya. Tak simpen ini Wan, jadi ini akan aku lanjutkan nanti pada pertemuan kita berikutnya. Oke Wan? Selamat malam, salam buat keluarga. Tuhan memberkati. Selamat malam Mas, salam juga buat keluarga ya. Semoga Mas dan keluarga di sana bahagia dan dijauhkan dari segala penyakit. Salam ya Mas buat keluarga di sana. Ya, selamat istirahat Mas.